Perkenalkan, nama saya Iza Amruwah dari kelas 6D dengan NIM A5102200161. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua, serta prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar ditandai dengan peralihan dari tahap pemikiran praoperasional ke tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Pada masa ini, anak mulai mampu berpikir secara logis tentang peristiwa konkret, memahami konsep seperti konservasi yang berhubungan dengan jumlah, massa, atau volume, dan mengembangkan kemampuan klasifikasi serta seriasi. Mereka juga mulai berkurang sifat egosentrisnya dan dapat memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua yaitu teori pemerolehan bahasa kedua. Dalam teori pemerolehan bahasa kedua, Stephen Grayson mengajukan 5 hipotesis utama. Dengan yang terpenting adalah hipotesis input yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa terjadi ketika pembelajaran menerima input yang sedikit di atas tingkat kompetensi mereka saat ini. Grayson juga membedakan antara pemerolehan atau proses bawah sadar dan pembelajaran proses sadar. Sementara itu, Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal. Jarak antara apa yang dapat dilakukan pembelajaran secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Menurut Piaget, meskipun tidak secara khusus membahas pemerolehan bahasa kedua, berkontribusi dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Hubungan teori pemerolehan bahasa kedua dengan pembelajaran bahasa Inggris pada anak SD. Teori-teori pemerolehan bahasa kedua memiliki relevansi yang kuat dengan pembelajaran bahasa Inggris pada anak SD. Berdasarkan teori Grayson, pembelajaran bahasa Inggris akan efektif jika anak SD menerima input bahasa yang sedikit di atas level pemahaman mereka, seperti cerita sederhana atau instruksi dengan visual yang mendukung. Pendekatan yang membuat anak nyaman dan tidak tertekan sesuai dengan hipotesis saringan efektif. Hipotesis saringan Grayson memungkinkan mereka memperoleh bahasa secara alamiah, selaras dengan teori Vygotsky. Anak SD belajar bahasa Inggris dengan optimal melalui interaksi sosial dan bantuan guru atau teman yang lebih mahir, di mana aktivitas kelompok dan permainan bahasa memfasilitasi pembelajaran dalam zona perkembangan proksimal mereka. Sementara itu, konsep konstruktivisme biasa terwujud ketika anak SD tidak sekedar menghafal kosakata atau tata bahasa Inggris, tetapi secara aktif membangun pemahaman melalui pengalaman langsung seperti bermain peran simulasi atau proyeksi yang melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Yang selanjutnya yaitu prinsip mengajar keterampilan bahasa. Ada pertama listening, prinsip pengajaran listening pada anak SD menekankan pada pemahaman input bahasa yang bermakna dan kontekstual. Pembelajaran dimulai dengan memperkenalkan bunyi-bunyi bahasa, intonasi, dan ritme yang berbeda dari bahasa pertama. Penekanan pada kegiatan yang menyenangkan dengan instruksi sederhana dan berulang sangat penting. Penggunaan visual, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah membantu anak memahami makna. Guru perlu memberikan input bahasa yang sedikit di atas level pemahaman siswa sesuai konsep H+1. Memberikan input bahasa yang sedikit di atas level pemahaman dengan memastikan suasana belajar yang tidak menegangkan.
Contoh aktivitas listening yaitu listen and do. Guru memberikan instruksi sederhana dalam bahasa Inggris dan siswa meresponnya dengan tindakan fisik. Contoh, stand up, touch your nose, jump 3 times. Media, audio, rekaman, gambar, ilustrasi, atau kartu. Alasan pemilihan media tersebut yaitu media visual membantu siswa mengasosiasikan kata dengan makna. Audio rekaman memberikan model pengucapan yang konsisten dan dapat diulang beberapa kali. Aktivitas fisik ini sesuai dengan pendekatan total physical response. Selanjutnya adalah speaking. Prinsip mengajar speaking berfokus pada pengembangan kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa secara komunikatif. Pembelajaran dimulai dengan mengulangi dan peniluan yang kemudian berkembang menjadi produksi bahasa yang lebih kreatif dan mandiri. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Penggunaan konteks bermakna dan relevan dengan kehidupan anak sangat penting, dengan penekanan pada kelancaran komunikasi di atas ketepatan gramatikal pada tahap awal. Contoh aktivitas yaitu guru mengucapkan show and tell. Siswa membawa benda favorit dari rumah, kemudian menceritakannya dalam bahasa Inggris yang sederhana. Contoh, this is my home, this is my teddy bear, it is brown eyelid. Nah, medianya yaitu benda nyata, kartu bergambar, atau foto. Alasan pemilihan benda konkret membantu anak pada tahap operasional konkret. Kemudian memahami konsep abstrak dalam bahasa. Kemudian media memberikan konteks nyata untuk berkomunikasi dan motivasi intrinsik karena berbicara tentang hal yang berarti bagi mereka. Aktivitas ini mengembangkan kepercayaan diri karena berbicara tentang sesuatu yang familiar. Selanjutnya yaitu ada reading. Prinsip mengajar reading melibatkan pendekatan bertahap mulai dari pengenalan huruf, bunyi huruf, pengenalan kata, hingga pemahaman teks utuh. Penting untuk mengembangkan kesadaran fonologis sebagai dasar kemampuan membaca. Pemilihan bacaan yang sesuai level siswa dan menarik minat mereka sangat krusial. Pengenalan strategi membaca seperti skimming, scanning, dan prediksi juga diajarkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Contoh aktivitas, guru mengucapkan picture book reading, membaca buku cerita bergambar dengan teks sederhana dan berulang. Adapun contohnya yaitu membaca buku The Very Hungry Caterpillar dengan siswa. Media yang digunakan yaitu buku cerita bergambar, big book, kartu, kata, dan gambar. Alasan pemilihan, gambar memberikan konteks visual yang membantu pemahaman. Buku dengan pola berulang membantu membangun kepercayaan diri dan prediksibilitas. Big book memungkinkan pengalaman membaca bersama yang interaktif. Aktivitas ini mendukung konsep ZPD Vygotsky, di mana guru membantu siswa memahami teks yang sedikit di atas level kemampuan independen mereka. Yang terakhir yaitu ada writing. Prinsip mengajar writing dimulai dengan pengembangan keterampilan motorik halus dan kemampuan menulis teks sederhana hingga kompleks. Pembelajaran dilakukan secara bertahap dari menulis huruf, kata-kata, kalimat, hingga paragraf. Penting untuk memberikan contoh atau modeling dan dukungan yang cukup. Fokus awal adalah pada proses menulis daripada hasil akhir, dengan umpan balik yang konstruktif dan tidak menekankan terlalu banyak pada aspek mekanis pada tahap awal. Contoh aktivitas yaitu word web. Siswa membuat jaringan kata dari tema tertentu. Contoh tema animal dengan kata-kata terkait seperti cat, dog, fish, bird. Nah, media yang digunakan yaitu kertas berwarna, stiker, pensil, template word web. Alasan pemilihan media visual dan taktil membantu siswa menghubungkan konsep dan kosakata. Kemudian alasan yang kedua yaitu menggunakan template, memberikan struktur dan panduan bagi penulis pemula. Aktivitas ini mendukung konstruktivisme biasa di mana siswa aktif membangun jaringan konsep kata. Pendekatan multimodal ini juga mengakomodasi berbagai gaya belajar.